Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok BSI Cikarang. Ada saya sebagai Andrew Setiawan sebagai moderator, ada Kak Ferdinand Felix, ada Kak Muhammad Raihan, ada Kak Muhammad Aulia, dan Kak Vicky Dani. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan nih, tentang revolusi industri 4.0 dalam sejarah yang akan kita bahas. Oke, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Kak Raihan. Materi pertama adalah sejarah dari 1.0 hingga 4.0. Untuk Kak Raihan, kami waktu depan saya persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan nama saya Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah revolusi industri. Untuk yang pertama, sejarah revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18 dengan inovasi utamanya yaitu mesin uap oleh James Watt. Mesin ini terjadi cikal bakalnya teknologi eh, perubahan besar cara produksi barang di Inggris dan bahkan dunia. Untuk selanjutnya ke dampaknya nih, dampaknya sangat signifikan terutama bagi perekonomian. Terjadi peralihan dari ekonomi berbasis agraris ke ekonomi industri. Untuk perubahan sosialnya juga muncul dari sini banyaknya pekerja pindah dari desa ke kota yang menyebabkan urbanisasi besar-besaran. Namun di sisi lain ini menciptakan kesenjangan sosial baru nih yang membuat kerja pabrik seringkali keras dan kurang manusiawi. Nah, selanjutnya revolusi industri 2.0. Nah, revolusi 2.0 berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Inovasi utama di revolusi industri 2.0 ini yaitu listrik dan mesin produksi massal. Penemuan listrik membawa perubahan besar dalam skala produksi. Listrik memungkinkan mesin-mesin bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, dampaknya kita melihat munculnya perusahaan-perusahaan besar seperti Ford di industri otomotif dan General Electric di sektor listrik. Nah, di perubahan sosialnya, muncul di fase meliputi peningkatan standar hidup masyarakat. Namun di sisi lain mulai timbul masalah-masalah baru seperti eksploitasi buruh karena banyaknya pabrik yang membutuhkan tenaga kerja murah. Selanjutnya, revolusi 3.0. Revolusi 3.0 dimulai pada tahun 1970-an hingga 2000-an dengan inovasi besar berupa komputer, elektronika, dan teknologi informasi. Kehadiran komputer secara drastis mengubah cara produksi karena hampir semua proses bisa diotomisasi. Komputerisasi memunculkan industri perangkat lunak yang menjadi fondasi dari teknologi informasi yang digunakan sekarang. Nah, dampaknya yang sangat besar ini, khususnya dalam otomisasi proses produksi yang membuat produktivitas semakin tinggi dan lebih efisien. Nah, untuk perubahan sosialnya nih yang muncul dari revolusi industri 3.0 ini meliputi perubahan pola kerja dan komunikasi. Banyak pekerjaan yang mulai menggunakan komputer sebagai alat bantu utama. Nah, kita masuk ke revolusi industri 4.0, revolusi yang dimana revolusi ini sudah sangat canggih. Berlangsung pada abad ke-21, berfokus pada digitalisasi dan integrasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasinya meliputi Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, Big Data, dan teknologi robotik. Dampaknya besar banget nih, mulai dari otomatisasi otomatisasi yang semakin cerdas hingga digitalisasi sebagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan sosial baru. Banyak pekerjaan konvensional yang terancam tergantikan oleh teknologi-teknologi canggih, yang dimana sekarang kalau kita lihat di dunia industri sudah menggunakan robot-robot. Segitu aja penjelasan tentang sejarah revolusi industri ini. Selanjutnya akan dilempar kembali kepada moderator. Nah, berikut tadi adalah materi dari awal 1.0 hingga 4.0. Dan terima kasih untuk karya atas materinya. Oke, dan sekarang kita akan memberikan materi kedua nih. Materi kedua itu tentang elemen kunci revolusi industri 4.0 dan dampak-dampaknya nih. Materi ini akan dibawakan oleh Kak Felix. Untuk Kak Felix, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Andre, atas waktunya. Sekarang saya akan membawakan materi tentang elemen kunci revolusi industri 4.0 dan dampaknya kayak apa sih gitu.
Oke, yang pertama itu, ada, IoT teman-teman. Nah, IoT ini, adalah sebuah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet untuk bertukar data, yang memungkinkan untuk setiap, perangkat itu menjadi pinter dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Contohnya, kalau misalnya kita di rumah itu ada yang namanya smart home teman-teman, untuk mengontrol suhu ruangan secara otomatis, pelacak kesehatan, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang dampaknya ini teman-teman, dampak IoT itu sangat besar, yang di mana, peningkatan efisiensi produksi dan pemantauan real time, yang memungkinkan, adanya perbaikan segera jika terjadi masalah, dan data yang dihasilkan oleh IoT ini juga, itu memiliki potensi yang sangat besar untuk dianalisis. Oke, yang selanjutnya, menarik teman-teman, kita akan coba bahas AI, dan machine learning, pembelajaran mesin, yang di mana, teknologi AI itu memungkinkan sebuah komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Dengan artificial intelligence atau AI, komputer dapat mengenali pola dari data besar dan membuat prediksi yang lebih akurat. Machine learning sebagai bagian dari AI adalah teknologi yang membantu, mesin, yang memungkinkan mesin untuk terus belajar dari data, dari baik semakin baik 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 baik, lebih baik lagi untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya, dalam penggunaan AI seperti asisten virtual seperti Siri atau Alexa atau Google Assistant, eee, prediksi permintaan barang dan yang lain-lain. Dampaknya juga sangat banyak di aspek bisnis dan kehidupan sehari-hari, yang di mana teknologi ini, mampu melakukan analisis cepat pada data besar. Oke, yang selanjutnya itu ada big data dan analitik. Yang mana big data ini, istilahnya itu untuk pengumpulan dari pengumpulan dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, teknologi ini bertujuan untuk memahami pola dan tren yang tidak terlihat dalam skala kecil. Dengan big data, perusahaan dapat menggunakan data pelanggan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Contohnya, ada perusahaan e-commerce yang menggunakan data dari kebiasaan belanja pelanggan untuk menyarankan produk yang relevan. Dampaknya gimana sih? Dampaknya itu keputusan yang diambil menjadi lebih berbasis data sehingga lebih akurat. Selain itu, personalisasi produk dan jasa menjadi mungkin karena perusahaan dapat memahami preferensi individual dari pelanggan. Oke, yang selanjutnya kita akan coba bahas cloud computing. Selanjutnya itu atau, kita biasa sebut komputasi awan. Ya, di mana komputasi awan ini berarti teknologi memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data di server jarak jauh. Contohnya, di kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan Google Drive atau yang lain-lain gitu ya, di mana, dampak ini bagi perusahaan itu bisa penghematan biaya infrastruktur karena tidak perlu memiliki server fisik. Gitu. Selain itu bisa berkolaborasi dalam pekerjaan menjadi lebih mudah karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja hanya menggunakan internet. Oke teman-teman, yang terakhir, itu ada teknologi robotik dan otomasi. Yang mana, elemen penting dari revolusi 4.0 adalah teknologi robotik dan otomatisasi. Nah, teknologi ini memungkinkan penggunaan robot dalam, proses produksi, serta otomatisasi untuk berbagai tugas yang sifatnya repetitif. Contohnya, eee, ditemukan pabrik-pabrik mobil, di mana robot robot membantu perakitan kendaraan. Dampaknya gimana sih? Dampaknya itu, pengurangan kesalahan yang diakibatkan oleh manusia, yang di mana penghematan biaya infrastruktur, kolaborasi yang lebih mudah, dan akses data di mana saja. Namun perlu diingat bahwa otomatisasi ini juga membawa tantangan baru bagi pekerja manusia yang mungkin perlu beradaptasi dan meningkatkan keterampilannya. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke moderator, kepada Kak Andre, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk materinya. Nah, teman-teman, tadi itu materi tentang elemen kunci revolusi industri 4.0 dan dampak-dampaknya, dimulai dari IoT, AI, hingga robotik. Dan untuk materi selanjutnya, materi ketiga, yaitu materi tentang dampak transformasi digital pada berbagai sektor, yang akan dibuka oleh Kak Vicky. Untuk Kak Vicky, materi dan tempatnya, waktu dan tempat, saya persilakan.
Oke, barusan adalah materi elemen kunci revolusi industri 4.0 dan dampaknya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke dampak di industri manufaktur. Pertama, mari kita lihat sektor industri manufaktur. Efek positif dari transformasi digital di sini adalah peningkatan efisiensi melalui otomatisasi dan penggunaan teknologi IoT. Dengan teknologi ini, pabrik dapat memantau proses produksi secara real-time, membuat pengaturan yang lebih akurat, dan mengurangi biaya produksi. Namun, ada efek negatif yang perlu diperhatikan. Otomatisasi membawa resiko hilangnya pekerjaan bagi pekerja manufaktur tradisional. Pekerja manusia yang sebelumnya menangani tugas-tugas repetitif sekarang digantikan oleh mesin dan robot, sehingga mereka harus beralih ke pekerjaan lain atau mengembangkan keterampilan baru. Oke, selanjutnya ada dampak di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, transformasi digital juga membawa dampak positif dan negatif. Efek positifnya adalah peningkatan kualitas pelayanan, di mana teknologi AI dan perangkat medis pintar memungkinkan diagnosa lebih cepat dan akurat. AI bisa memproses data kesehatan dengan cepat dan membantu dokter dalam pengambilan keputusan. Namun, ada juga resiko yang perlu diwaspadai, seperti privasi data pasien. Teknologi medis pintar mengumpulkan banyak data pribadi, sehingga risiko kebocoran data menjadi tantangan besar. Selain itu, biaya untuk mengadopsi teknologi ini tidak murah, yang bisa menjadi hambatan bagi fasilitas kesehatan kecil. Untuk selanjutnya, ada juga dampak di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, transformasi digital membawa perubahan yang signifikan. Efek positifnya adalah akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran, pengajar berbasis virtual, dan peningkatan keterlibatan siswa melalui pembelajaran interaktif. Contoh sukses adalah platform kursus seperti Coursera dan Udemy yang menyediakan pendidikan berkualitas global dan dapat diakses siapa saja dengan koneksi internet. Namun, ada tantangan berupa kesenjangan digital, terutama bagi daerah-daerah kecil yang sulit mendapatkan akses internet. Ketidakmerataan ini dapat membuat siswa di daerah tersebut sulit mengikuti perkembangan teknologi dan pendidikan. Oke, yang terakhir ada dampak di pemerintahan atau e-government. Di bidang pemerintahan, konsep e-government atau pemerintahan digital mulai diterapkan untuk peningkatan efisiensi dan menjadi lebih cepat dan akses data serta keterbukaan informasi meningkat. Pemerintahan dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Contoh suksesnya adalah negara Estonia, yang menjadi salah satu negara pertama yang memiliki sistem pemerintahan digital sepenuhnya. Namun, implementasi e-government juga menimbulkan tantangan di sisi keamanan data. Pemerintah memiliki resiko besar jika jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, segitu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya saya oper balik pada moderator Andreo. Dipersilakan, Andreo. Untuk materinya. Nah, barusan kita udah denger nih tentang materi yang dibawakan oleh Kak Vicky, yaitu dampak transformasi digital dari berbagai sektor, dari manufaktur, kesehatan, hingga pendidikan. Dan bahkan di pemerintahan pun ada dampaknya nih. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengar materi keempat nih. Materi keempat akan dibawakan oleh Kak Aldi tentang prediksi masa depan dan tantangan revolusi industri. Untuk Kak Aldi, waktu bersempat kami silakan. Terima kasih kepada Kak Andre untuk moderator. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prediksi masa depan dan tantangan revolusi industri 4.0. Jam otomatisasinya lebih canggih. Prediksi pertama adalah bahwa otomatisasi
akan semakin canggih, terutama dengan perkembangan AI dan teknologi robotik. Otomatisasi ini akan menjangkau lebih banyak sektor, termasuk sektor jasa yang sebelumnya sulit diotomatisasi. Misalnya, kita bisa membayangkan pengguna robot di restoran atau pelayanan publik. Tantangannya adalah kehilangan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan digital. Banyak pekerjaan konvensional yang mungkin tergantikan oleh robot atau AI. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan SDM dengan keterampilan baru agar mereka dapat tetap relevan di era otomatisasi ini. Kolaborasi manusia dan mesin. Prediksi berikutnya adalah bahwa manusia akan bekerja berdampingan dengan mesin dan AI. Dalam beberapa dekade ke depan, kolaborasi antara manusia dan mesin diperkirakan akan menjadi lebih umum. Mesin akan menangani pekerjaan yang berat dan repetitif. Sementara, manusia akan lebih fokus pada tugas yang membutuhkan kreativitas dan intuisi. Tantangan utama dari kolaborasi ini adalah pelatihan dari adaptasi pekerja agar mampu bekerja bersama teknologi baru. Keterampilan digital dan pemahaman tentang teknologi akan menjadi kunci untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara manusia dan mesin. Peningkatan kebutuhan cybersecurity. Prediksi selanjutnya adalah meningkatnya kebutuhan akan keamanan cyber atau cybersecurity. Karena semakin banyaknya data pribadi dan bisnis yang disimpan secara digital, keamanan cyber akan menjadi prioritas utama untuk melindungi data pengguna. Semakin kompleksnya jaringan dan sistem digital juga membuat ancaman cyber semakin canggih dan sulit dikendalikan. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat terus meningkatkan keamanan cyber di tengah maraknya serangan cyber. Pemerintah dari perusahaan perlu terus meningkatkan protokol keamanan mereka untuk melindungi data sensitif. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai keamanan digital agar mereka dapat menjaga data pribadi mereka sendiri. Selanjutnya itu ekonomi berbasis data. Prediksi ke depan adalah bahwa data akan menjadi aset utama dalam dunia bisnis ekonomi. Berbasis data berarti keputusan bisnis dan strategi akan sangat dipengaruhi oleh data yang diperoleh dari pelanggan, tren pasar, dan analisis lainnya. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan personal dalam memberikan produk atau layanan mereka. Namun, tantangan yang muncul adalah tingginya kebutuhan akan ahli data yang dapat mengolah dan menganalisis data ini. Selain itu, peraturan privasi yang lebih ketat seperti GDPR di Uni Eropa akan mempengaruhi cara data dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan, sehingga mereka perlu memastikan bahwa data pengguna tetap terlindungi dan diperlakukan sesuai dengan hukum. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya selanjutnya akan diserahkan kepada moderator Andrew. Terima kasih. Oke Kak Aldi, terima kasih Kak atas materinya. Nah teman-teman, gimana materi barusan? Bagus kan? Dari materi barusan kita sedang memprediksi nih apa yang akan terjadi di masa depan dengan adanya revolusi industri nih. Nah, untuk materi selanjutnya itu materi kelima yang akan dibawakan oleh Kak Felix lagi nih. Materi kelima itu tentang menghadapi era revolusi industri dan materi ini akan dibawakan oleh Kak Felix. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Andra atas waktunya. Eh, kita akan bahas teman-teman untuk terakhir, yaitu strategi dan persiapan menghadapi era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Yang pertama itu pengembangan keterampilan digital dan teknologi. Ya, strategi pertama itu ya pastinya kita harus mengembangkan keterampilan digital dan teknologi kita sendiri. Implementasinya gimana sih? Implementasinya itu kita bisa lakuin melalui pendidikan berbasis teknologi, mungkin dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, serta juga kita harus menyediakan pelatihan keterampilan digital bagi para pekerja yang sudah berada di dunia kerja. Ya tujuannya sederhana, tujuannya itu untuk memastikan bahwa tenaga kerja kita siap untuk bekerja di era digital, serta mampu untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dan ya, pastinya menguasai keterampilan yang relevan. Untuk yang selanjutnya, kita juga harus investasi infrastruktur teknologi untuk persiapan kita untuk menghadapi industri 4.0. Yang dimana untuk mendukung transformasi digital, kita harus membangun jaringan internet dan infrastruktur IT yang kuat. Hal ini meliputi pengembangan jaringan internet, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti pusat data yang aman dan handal. Nah, tujuannya
yaitu untuk memastikan akses dan integrasi teknologi yang merata di seluruh wilayah serta sektor dengan infrastruktur yang memadai. Semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam revolusi industri 4.0 dan memanfaatkan teknologinya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya itu ada kolaborasi dengan dunia pendidikan dan industri, yang dimana strategi ini menjalin kolaborasi erat antara pendidikan serta industri. Nah, kemitraan ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di dunia pendidikan dan kebutuhan di dunia kerja. Melalui kolaborasi ini, perusahaan bisa memberikan masukan tentang keterampilan yang mereka butuhkan, sementara pendidikan bisa menyesuaikan kurikulum agar bisa relevan gitu di industri. Tujuannya sederhana, yaitu untuk memastikan bahwa lulusan dari pendidikan bisa punya keterampilan yang siap, yang bisa, yang handal, dan memenuhi kebutuhan industri, sehingga bisa dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Oke, untuk yang terakhir strateginya yaitu R&D atau riset dan pengembangan. Yang mana strategi ini fokus pada riset dan pengembangan, yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu mendukung proyek riset yang berfokus pada pengembangan teknologi baru, yaitu karena langkah penting untuk mendorong inovasi. Nah, R&D ini membantu kita untuk menemukan solusi dari tantangan global, yang dihadapi di era revolusi industri 4.0, yang dimana menciptakan teknologi-teknologi baru yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Tujuannya ya pastinya untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan dan memastikan bahwa kita itu bisa bersaing loh di tingkat global. Serta dengan mendukung R&D, kita juga tidak hanya mengadopsi teknologi yang udah ada, tapi kita juga bisa menciptakan teknologi yang baru serta yang unik. Oke, mungkin sudah ya. Oke, mungkin untuk materi saya segitu saja. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali untuk pada moderator kita yaitu Kak Andre. Pada Kak Andre, waktu dan tempat dipersilakan. Oke Kak Felix, terima kasih banyak ya Kak untuk materinya. Nah teman-teman tadi itu materi-materi udah sampai kakak Kak, dari mulai Kak Rehan nih yang nyampe materi dari 1.0 hingga 4.0. Terus ada Kak Felix nih yang nyampe revolusi. Terus ada Kak Aldi dan Kak Vicky juga. Dan tadi terakhir Kak Felix juga nih yang ngebawain tentang cara kita menghadapi era revolusi. Gimana teman-teman, materi ya bagus kan? Nah untuk materi hari ini juga memasukkan tangan-tangan nih yang perlu diaktifasi. Pertama, transformasi digital. Tantangannya itu tak terhindarkan nih, dan juga mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM dengan keterampilan yang tepat serta mengadopsi teknologi secara strategis adalah langkah yang penting untuk penyelesaian era ini. Juga pemerintah kita dan institusi pendidikan atau industri perlu bekerja sama nih untuk memastikan bahwa transformasi digital ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menghadapi tantangan-tantangan ini bersama-sama dan meraih manfaat maksimal dari evolusi industri. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk mendengarkan presentasi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru nih buat teman-teman tentang revolusi industri 4.0 dan pentingnya persiapan menghadapi era digital. Dari kami, kelompok UBSI Cikarang, sekian dari kami ucapkan terima kasih.